Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini tentang metode penafsiran Al-Quran maupun hadis yang disampaikan di dalam sebuah seminar dan dialog antar organisasi Islam. Ini dipaparkan oleh Dr. Andes H. Abdurrahim dari Muhammadiyah. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Andes H. Abdurrahim yang juga anggota pengurus pusat Muhammadiyah itu lebih berbicara tentang metode penafsiran yang lepas dari konteks anutan organisasi Muhammadiyah, sehingga peserta seminar lebih merasa mengikuti kuliah ilmu tafsir ketimbang berdialog dengan Muhammadiyah. Menurutnya, tafsir adalah usaha seseorang dengan sekuat kemampuannya untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari sederetan susunan kata sehingga dapat dipahami dan dipraktekkan sesuai dengan arti dan maksud yang terkandung dari serentetan susunan kata itu, yang sudah tentu sangat bervariasi dan bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat-tingkat kemampuan orang dalam usaha mengungkapkan makna susunan bahasa itu. Jika pengertian ini dikaitkan dengan Al-Quran suci, maka keragaman penafsiran itu tiada lain karena terkait dengan aspek kehidupan manusia yang sangat luas. Ada penafsiran dengan keterangan hadis atau textual interpretation. Ada pula penafsiran dengan menggunakan kemampuan pikiran atau rational interpretation. Dua corak penafsiran itu dikatakan sebagai tradisional dan modern. Tafsir tradisional yakni tafsir yang terikat aturan tradisi yang diikuti begitu saja tanpa usaha penyempurnaan, apalagi perubahan. Sedangkan tafsir modern ialah tafsir yang dilakukan dengan menggunakan segala kemampuan manusia untuk mengalami bimbingan dari Allah Ta'ala yang terdapat di dalam firman-Nya. Karena kemampuan manusia terus berkembang, maka tafsir modern ini bervariasi. Sedangkan tafsir tradisional sudah mulai berkembang sejak Nabi hidup bersama para sahabat beliau sampai masa tabi'in. Para penyusun kitab tafsir periode awal hanya membawakan hasil pemahaman para sahabat, para imam atau para qadhi dalam berfatwa dan mengeluarkan keputusan tentang suatu permasalahan dengan menggali ayat-ayat Al-Quran.
Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, sedangkan tafsir modern muncul setelah terjadinya sentuhan budaya Persia dan India Timur, terutama ketika para ahli ilmu kalam menghadapi problema tentang ayat-ayat Al-Quran yang bersangkut paut dengan metafisika, yang dalam filsafat Yunani biasa menjadi pembahasan awal asal mula kejadian, soal causa prima, soal predestinasi, akhir kesudahan alam, sifat penciptaan alam, dan sebagainya. Adapun peristilahan tafsir modern itu sendiri diperkirakan baru timbul setelah persentuhan dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh para pelopor Renaissance di benua Eropa yang melahirkan revolusi Perancis itu, yakni ketika Napoleon Bonaparte mendarat di Alexandria, Mesir pada 2 Juni 1798, yang kecuali membawa bala tentara juga membawa serta para ilmuwan. Meskipun secara militer Mesir tidak siap menghadapi Napoleon, tetapi di dalam bidang agama mereka tidak mau tunduk. Mereka berusaha keras untuk mengadakan pertahanan. Maka lahirlah tafsir modern yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan murid-muridnya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, di Indonesia hingga abad ke-19 belum tampak tanda-tanda tafsir modern ini. Tafsir Al-Quran yang dibawa oleh para penyebar agama hingga saat ini adalah tafsir tradisional. Kebangunan nasional pada tahun 1907 Masehi benar-benar membangkitkan kaum muslimin Indonesia, terutama para pemuda yang belajar di negeri Belanda dan Arab Saudi. Kaum muslimin dapat memonitor kemajuan ilmu pengetahuan dan kegiatan modernisasi di Mesir dan di India. Kehadiran Syekh Ahmad Sorkati pada tahun 1911 ikut mempercepat lahirnya tafsir modern di Indonesia. Begitu pula kehadiran Ahmad Hasan pada tahun 1921. Lahirnya tafsir-tafsir modern ini di beberapa tempat mendapat tantangan dari aliran tradisional dan reaksi keras dari pesantren, terutama mereka yang belum pernah bersentuhan dengan modernisasi. Sebagai contoh misalnya tentang tanggapan terhadap teori Darwin yang dinilai bertentangan dengan prinsip yang termuat di dalam Quran Suci surat 4 surat An-Nisa ayat 1 yang menandaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari badan yang satu, min nafsin wahidah. Menurut penafsiran tradisional,
manusia diciptakan dari Adam. Dan Adam diyakini sebagai Abdul Bashar. Sedangkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Sedangkan menurut penafsiran modern, nafsin wahidah itu berarti jenis yang satu. Sehingga Hawa diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam. Ayat Quran tidak ada yang menjelaskan Adam sebagai manusia pertama dalam arti biologis. Yang ada hanyalah Adam sebagai seorang atau sebagai orang pertama yang diberi kemampuan untuk menciptakan bahasa. Mengenai apakah Adam manusia pertama atau bukan, biarlah ilmu pengetahuan yang akan membuktikannya. Dengan demikianlah penafsiran Muhammad Abduh yang diedit oleh Rashid Ridho dalam Al-Manar. Tegasnya, contoh lain misalnya tentang gravitasi bumi berdasarkan surat 13 ayat 2, yaitu surat Ar-Rod ayat 2. Tafsir tradisional menganggap bahwa kata unaha, saya ulangi lagi, kata unaha sebagai jumlah atau kalimat tersendiri dengan penjelasan bahwa langit itu ditinggikan Allah tanpa tiang. Demikianlah yang kamu lihat. Sedangkan tafsir modern menjelaskan bahwa kalimat tarawunaha itu merupakan kalimat yang menunjukkan jabatan, sehingga berarti Allah meninggikan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Maka pengertiannya Allah mengisyaratkan adanya tiang yang tidak kelihatan, yaitu Guwatu Jadzibiyah At-Shikol atau gaya tarik bumi. Contoh lain lagi tentang bentuk bumi yang menurut penafsiran tradisional bumi itu terhampar. Sedangkan tafsir modern mengatakan bahwa bumi itu berputar pada porosnya seperti yang ditunjukkan oleh Quran suci An-Naml ayat 88. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, di bagian akhir dari prasarannya Dr. Andes H. Abdul Rokim mengemukakan perlunya menggalakkan usaha penelitian tafsir modern yang menurutnya merupakan masukan yang sangat diharapkan untuk mengisi kekosongan bagi pembangunan pribadi muslim dan manusia Indonesia seutuhnya. Demikianlah paparan dari Dr. Andes H. Abdul Rokim. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.